Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batara Doli. Saya dari mahasiswa STAIN Mandailing Natal dari program Studi Ekonomi Syariah semester 4C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fase-fase pemikiran ekonomi Islam. 1. Fase pertama, pemikiran ekonomi Islam yang berlangsung dari abad ke-5 hingga ke-11 Masehi. Dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam. Pada fase ini banyak sarjana muslim hidup bersama para sahabat Rasulullah dan para tabi'in yang memungkinkan mereka memperoleh referensi ajaran Islam yang autentik untuk membentuk pemikiran ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam. Fase pertama. 1. Said bin Ali memandang penjualan barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai sebagai transaksi yang sah dalam Islam, asalkan didasari oleh prinsip saling ridho antara kedua belah pihak. Menurutnya, laba transaksi kredit adalah hasil dari bagian bisnis dan bukan termasuk riba. Selain itu, ia menekankan bahwa penjualan kredit selalu berhubungan dengan jangka waktu dan harga bisa saja ditetapkan rendah untuk meningkatkan kepuasan konsumen. 2. Abu Hanifah meragukan keabsahan transaksi ba'i as-salam karena potensi perselisihan yang dapat timbul. Untuk mengatasi hal ini, ia menekankan pentingnya merinci dengan jelas apa yang harus diketahui dan dinyatakan dalam akad. Abu Hanifah juga menunjukkan perhatiannya terhadap orang-orang yang lemah dengan tidak membedakan wajib zakat pada perhiasan dan bebaskan zakat bagi pemilik harta yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya. Selain itu, ia juga tidak memperkenakan praktik muzara'ah dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan sebagai upaya untuk melindungi para penggarap tanah yang umumnya merupakan orang-orang yang lemah. 3. Abu Yusuf mengutamakan tanggung jawab pemerintah dalam ekonomi dengan menekankan pentingnya negara mengambil bagian dari hasil pertanian daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dia juga mempromosikan prinsip-prinsip pajak yang jelas seperti sanggupan membayar dan pemberian waktu yang longgar kepada pembayar pajak. Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga dan berargumen bahwa hasil panen yang melimpah tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan harga komoditas. Dan sebaliknya, kelangkaan komoditas tidak selalu mengakibatkan harga melambung tinggi. Meskipun demikian, dia juga mengakui peran pemerintah dalam penawaran dan penentuan harga. 2. Fase kedua, pemikiran ekonomi Islam yang berlangsung dari abad ke-11 hingga ke-15 Masehi merupakan periode cemerlang dengan warisan intelektual yang kaya. Para cendekia seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun mengembangkan konsep ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Mereka menekankan pentingnya aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam, termasuk larangan riba dan pentingnya kesepakatan dalam transaksi. Selain itu, Ibnu Khaldun menyoroti sistem pasar bebas dan perdagangan internasional dengan pengakuan bahwa emas memiliki nilai penting dalam perekonomian, namun juga memperkenankan penggunaan mata uang kertas dengan syarat menjaga stabilitas nilainya. 3. Fase ketiga, pemikiran ekonomi Islam dari tahun 1946 Masehi hingga
1932 Masehi ditandai dengan kemerosotan terutama karena terbatasnya inovasi pemikiran atau ijtihad, namun gerakannya pembaharuan selama 2 abad terakhir mendorong untuk kembali kepada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Tokoh-tokoh seperti Muhammad, Iqbal, dan Shah Waliullah meskipun memiliki fokus dalam pendekatan yang berbeda dengan mengembangkan konsep-konsep ekonomi Islam yang berpusat pada keadilan sosial, kerjasama, larangan terhadap para praktik-praktik merugikan seperti riba, dan pentingnya pengelolaan negara yang adil serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ini mencerminkan upaya untuk mencari jalan tengah yang sesuai dengan ajaran Islam dalam mengatasi tantangan ekonomi. 4. Fase kontemporer pemikiran ekonomi Islam dimulai pada tahun 1930-an dan berlanjut hingga saat ini. Setelah periode kemerosotan kebangkitan intelektual cendekiawan Muslim terjadi, terbukti dengan kemerdekaan negara-negara Muslim dari kolonialisme Barat pada era ini. Topik kajian ekonomi Islam dibagi menjadi 3 kelompok utama: perbandingan sistem ekonomi Islam dengan kapitalisme dan sosialisme, kritik terhadap sistem ekonomi ekonomi konvensional, dan pembahasan mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri, baik dalam skala makro maupun mikro. Hal ini mencerminkan upaya untuk memahami, mengevaluasi, dan mengembangkan konsep ekonomi Islam dalam konteks zaman kontemporer. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.